Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semangat Pancasila. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu demokrasi. Tahukah kamu apa itu demokrasi? Pernyataan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat sangat erat kaitannya dengan kata demokrasi. Kata tersebut berupaya menyatukan antara rakyat dengan pemerintah. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Dalam buku berjudul Menjelajahi Demokrasi oleh Dr. Suyatno, para ahli mengemukakan definisi dari kata demokrasi seperti oleh H.L. Mencken. Demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat. Menurut G.B. Shaw, demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten, di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Nah, menurut Philip C.S. dan Terry L.K., demokrasi politik modern adalah sistem pemerintahan di mana penguasa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara, bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil rakyat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Menurut Oxford English Dictionary, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan menurut E.S. Katzneider, demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif, yang di dalamnya terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik, sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, menurut Adam Przeworski, demokrasi adalah bentuk institusionalisasi konflik terus-menerus. Ketidakpastian menundukkan seluruh kepentingan yang tidak jelas. Demokrasi adalah sistem yang memungkinkan partai politik kalah dalam pemilu. Adanya kompetisi yang dikelola oleh aturan-aturan dan periode pemenang dan pecundang. Nah, apa saja model demokrasi? Ada yang disebut dengan demokrasi klasik. Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama dengan sistem pemilihan hanya mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang tidak memiliki properti untuk turut memilih. Kemudian demokrasi totalitarian. Model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Kediktatoran tersebut dikemas sedemikian rupa dengan kata demokrasi. Pemikiran para pemimpin mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologis. Kemudian selanjutnya demokrasi langsung. Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan
berpartisipasi rakyat secara langsung. Pada demokrasi ini, batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat dihapuskan. Keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat. Kemudian demokrasi perwakilan merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi rakyat. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak aktif berpartisipasi secara langsung. Kemudian ada demokrasi radikal. Demokrasi radikal adalah demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti. Selanjutnya demokrasi liberal. Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi liberal, jabatan politik didapat dengan perantara pemilihan. Pemilihan ini dilaksanakan secara berskala sesuai dengan kesetaraan. Selanjutnya, demokrasi pluralis merupakan demokrasi yang merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan rakyat serta menjamin pemerintahan yang responsif. Yang terakhir, demokrasi deliberatif merupakan demokrasi dengan model yang menekankan kewajiban terhadap wacana, debat, dan pembahasan mendalam demi membantu mendefinisikan kepentingan rakyat. Selanjutnya, demokrasi parlementer. Model demokrasi parlemen adalah bentuk demokrasi dengan kekuasaan yang terselenggarakan sesuai dengan wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintah. Kemudian demokrasi Leninis merupakan demokrasi yang terdapat pengorganisiran terhadap partai komunis atas dasar sentralisme demokratis. Dasar tersebut mengartikulasikan kepentingan proletariat atau mengidentifikasikan kelas sosial rendah. Nah, apa saja prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila? Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip pertama, prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Kemudian prinsip hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan yang Maha Esa, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran atau rasionalisme. Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, prinsip permusyawaratan. Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam.
Yang terakhir, prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat. Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara. Oke, terima kasih. Demikian paparan saya tentang apa itu demokrasi. Semoga melalui paparan ini sedikit memberikan hasanah dan referensi pengetahuan kita tentang apa itu demokrasi. Saran kritik membangun sangat saya harapkan demi untuk perbaikan proyek saya selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.